Tes 1 2 sudah dengar suara saya, Pak, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ini mau saya Terdengar, Pak. Ya, dulu ke apa ini kota ya, karena ini pakai WiFi di rumah, takutnya tidak tershare lagi nanti presentasi saya. Baik, Pak. Yang kamu mau coba sih? Kok email masuk? Mohon sabar Bapak Ibu ya, ini share kontennya Iya, juga Pak. belum di setting oleh Pak Widianto, nanti saya menghubungi Pak Widianto dulu. Iya, Pak.
Bapak Ibu nampaknya sudah cukup banyak ya yang hadir. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak yang saya hormati, pagi hari ini kita tidak usah lama-lama Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu paham terhadap tugas yang diberikan di sesi 3 tes ya. Karena banyak yang menyampaikan ke saya ada sebagian yang kesulitan ya. Namun ada juga yang sudah lancar ini Bapak Ibu. Jadi saya coba share langsung ya melihat progress report dari pekerjaan Bapak Ibu semua. Screen. Bentar Bapak Ibu. Ini terlihat Bapak Ibu ya. Lihat Pak. Lihat. Oke, jadi saya cek dulu. Ini tugas sesi 3. Hanya di sini instruksinya sudah sangat jelas ya. Namun terkadang Bapak Ibu mungkin ya terlalu terburu-buru sehingga terkadang tidak melihat instruksi. Misalnya dalam mengupload file itu seharusnya Bapak Ibu merename dulu filenya ya, agar nanti ini tidak perlu merename lagi. Jadi sudah direname oleh Bapak Ibu. Tapi ada 1-2 kemarin yang belum sempat merename. Nanti mohon jika mau mengupload tugas di-rename lebih dahulu. Selanjutnya, nah ini di catatan saya dari peserta 20 baru submit 8 orang. Meskipun yang submit tidak semuanya ya. Kita lihat yang sudah mengumpulkan ini hanya ini ada Pak Nafis ya. Pak Nafis Kurtubi sudah mengumpulkan 2 file ya yang ditagihkan nanti di sini berapa Bapak Ibu? 4 file ya. 4 file berupa file Word LK3, kemudian tentang buletin, infografis ya, dan simulasi hasil Padlet dalam bentuk PDF. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk infografis kaitannya dengan materi atau tema harmoni sosial. Sedangkan untuk newsletter atau buletin, temanya yang disepakati adalah tentang globalisasi. Nah, ini masih ada yang terbalik ini ya. Pak Pendi kayaknya Pak Pendi di infografisnya malah mengangkat globalisasi kalau tidak salah. Ini nanti mohon dikoreksi. Kemudian juga ini perlu kita sepakati bersama Bapak Ibu bahwa buletin atau newsletter ini sebenarnya nanti jika Bapak Ibu maksimalkan ini berfungsi sebagai pengganti bahan ajar atau suplemen bahan ajar, sehingga isinya nanti terkait dengan materi-materi yang sifatnya kontekstual. Misalnya ketika Bapak Ibu membuat newsletter tentang materi permasalahan sosial khususnya tentang kemiskinan, membuat newsletter lagi tentang ketimpangan dan seterusnya. Nah, yang saya amati di sini Bapak Ibu masih awam dan awam istilahnya masih sifatnya lebih umum. Jadi mungkin nanti perlu
dikembangkan lagi ya, dikembangkan lagi. Mungkin misalnya materinya tentang kemiskinan. Nah, kemiskinan itu yang disampaikan apa? Misalnya ada definisi kemiskinan, kemudian jenis-jenis kemiskinan ya. Misalnya ada kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, ada juga misalnya data kemiskinan sampai tahun 2020 ini kemiskinan berapa persen dan sebagainya. Kemudian juga ada mungkin teori kemiskinan tentang dari Robert Tempest dan seterusnya. Ini menurut saya ketika isinya itu lebih lebih diperbanyak, ini bisa menjadi pengganti bahan. Ini hanya saran ke depannya karena kalau di pelatihan ini kan barangkali hanya sekedar praktek untuk menguasai Canva ya, tetapi nanti dalam pengembangannya silahkan Bapak Ibu mengembangkan lebih jauh tentang buletin ini. Jadi buletin ataupun infografis ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan dalam model pembelajaran flipped classroom, misalnya pembelajaran terbalik ya, misalnya Bapak Ibu sebelum materi dimulai Bapak Ibu men-sharing infografis ataupun newsletter di dalam WA grup siswa, kemudian siswa diminta baca dulu, baru Bapak Ibu memberikan tugas. Itu yang bisa untuk dimaksimalkan. Ini yang masih belum banyak sekali ya, tapi tidak apa-apa karena ini Bapak Ibu upload sekali dulu untuk bisa melanjutkan sebenarnya, tetapi semua tagihan ini Bapak Ibu ditunggu ya sebelum post test ya di tanggal berapa 15 November. Jadi masih lama sebenarnya, tapi kalau Bapak Ibu upload 1-2 file dulu tidak apa-apa, nanti masih ditunggu. Kemudian ini yang sudah lengkap ini ya, ada dari Lulu ini sudah sangat lengkap, ada Padletnya. Mari kita lihat Padletnya Bapak Ibu. Nanti seperti apa yang di jadi nanti yang dikumpulkan Bapak Ibu mudah seperti ini. Ini adalah rekaman dari aktivitas Padlet kita ketika link Padlet itu sudah kita grup dan dikomentari oleh siswa atau dikomentari oleh anggota grup. Nah, nanti rekamannya seperti ini. Jadi perbedaan Padlet dengan yang lain, Padlet ini bisa merekam aktivitas dalam bentuk seperti ini. Nah, ini mungkin masih belum banyak ya yang berpendapat atau berkontribusi diskusi di sini. Namun tidak apa-apa, ini sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah membuat Padlet dan menjalankan. Nah, meskipun ini di sini belum jelas ini yang berkomentar siapa ya, masih ada tulisan anonim ya. Oke, jadi masih 8 orang yang mengirimkan tugasnya. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang infografis ataupun newsletter. Saya kira sudah jelas semua Bapak Ibu ya. Ada yang masih belum jelas menggunakan Canva-nya. Pak, tanya Pak. Ya, Bu Elsa. Ya, silakan Bu Elsa. Itu untuk isi konten-kontennya kalau misalnya terkait dengan narasumber harus dicantumkan ya Pak ya. Misalnya ahlinya siapa gitu ya Pak. Iya, jadi sebenarnya konten ya dalam buletin itu kalau misalnya Bapak Ibu semakin lengkap sumbernya itu atau mendidik siswa kita untuk taat kepada sumber keilmiahan. Jadi pendekatan saintifik itu sebenarnya salah satunya kita taat pada aturan-aturan saintifik. Salah satunya adalah selain metodenya adalah juga dengan mencantumkan referensinya. Itu menurut saya lebih bagus. Dan itu juga melatih siswa tidak asal comot, ada mencantumkan sumbernya, filter bagi kita, bagaimana kita membudayakan untuk tidak melakukan plagiarisme. Jadi silakan dimunculkan, misalnya diambil dari harian Kompas tanggal berapa itu
tidak apa-apa di situ. Oh. Atau di bawahnya ada kolom referensi atau sumber yang dicantumkan di situ. Saya lebih. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu harus menyiapkan bahannya dulu ya, bahan-bahannya dulu disiapkan, kemudian baru dibuat dalam buletin. Nah ini ya, hanya ini Bapak Ibu ya, screen Canva dari saya. Halo? Ya, kelihatan Pak, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Terlihat, Pak. Ini juga nanti Bapak Ibu tidak bingung menjawab kuis di sesi 3 ya Bapak Ibu. Di kuis sesi 3 itu banyak gambar yang saya ambil dari Canva. Jadi maksudnya apa? Maksudnya agar Bapak Ibu lebih mengeksplorasi Canva. Karena di Canva ini banyak media-media yang bisa kita gunakan, kita maksimalkan untuk pembelajaran. Ya, misalnya kita mau membuat poster ya ada, kemudian kalau mau membuat komik ya melalui storyboard ini juga bagus. Nah ini ada player dan sebagainya. Getin. Ada yang belum praktek Bapak Ibu sampai hari ini? Sudah ya saya kira ya. Lagi proses Pak. Lagi proses. Sudah ya. lagi proses. Ya, jadi Sudah. tidak hanya Ya. apa itu gratis dan tidaknya kan di bawah ini keluar free atau tidak, tetapi kalau di saya free semua bukan karena ini sudah lama ya langganan. Dulu itu langganannya ada promo 46.000 per bulan. Nah, tetapi sekarang kena pajaknya hampir 50%, setiap bulan ditagihkan 88.000 melalui pulsa. Jadi ini kan perlu kita besarkan misalnya. Kita besarkan. Ini kalau dalam buletin ini istilahnya semacam ini kan adalah kan ini kan rubrik Bapak Ibu ya. Rubrik-rubrik semacam ini silahkan Bapak Ibu menyesuaikan sekiranya nanti kontennya itu atau panjang ya ini dihapus saja. Bapak Ibu tidak mengikuti ini atau memilih template yang sesuai dengan keluarkan dulu. Intinya Bapak Ibu harus menguasai drag and drop. Jadi drag gambar, kemudian dilepaskan, ditempel dulu, kemudian nanti mengisi kontennya itu terkadang kotak-kotaknya itu saling menumpuk antara satu dengan yang lain. Ini misalnya ini ya kemarin saya demokan di pelatihan MGMP Gorontalo. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya aktif di MGMP, jangan sungkan-sungkan misalnya mau mengadakan workshop sehari atau diskusi bersama. Jadi kami diberitahu, insya Allah kami siap membantu di MGMP Bapak Ibu semua. Jadi itu merupakan bagian dari pelayanan kami terhadap GMP di seluruh Indonesia. Jadi silakan saja Bapak Ibu nanti kita berlatih apa itu kalau memang memungkinkan bisa bekerjasama dengan. Jadi misalnya ini ya bisa dipilih bermacam-macam template di sini. Nah, dan seterusnya saya kira Bapak Ibu tinggal memilih-milih saja. Kalau Canva ini kan yang dahsyat atau yang bagus kan desainernya ini. Kita kan hanya tinggal mengisinya saja. Bisa tambahkan ini. Jadi ini mau dibuat berapa halaman terus.
Nah, ini tulisannya juga nanti bisa diperbesar atau diperkecil, kemudian gambar-gambarnya nanti bisa dicari di Google atau di dokumen kita. Oke, saya kira nggak ada pertanyaan ya untuk Canva, Bapak Ibu ya. Masih ada yang belum cukup ya. Sekarang kita ke Padletnya. Ini penting yang dapat hasilnya. Pertanyaan sudah ya? Cukup, Pak. Oh ya. Sekarang kita ke Padlet. Nah, ini sebenarnya kita masuknya tutup Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu dalam file PowerPoint ya yang ada di LMS mungkin kan belum bisa dimaknai atau dibaca dengan mudah ya karena Bapak Ibu tidak praktek ya. Jadi jika Bapak Ibu sudah login dan sudah Padlet, tampilannya seperti ini. Sudah masuk di Padlet atau belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Jadi nanti ini namanya ini kosong ini kebetulan saya sudah membuat 3. Jadi ini tiap akun itu berbeda-beda Bapak Ibu. Nggak tahu kalau yang sekarang daftarnya. Kalau saya dulu saya dapat 4 Padlet ini kan masih ada sisa 1. Jadi karena ini adalah versi gratis, maka jumlah Padlet kita itu terbatas. Bisa 3 atau bisa 4. Nah ini caranya bagaimana untuk membuat baru lagi. Nah mungkin ini kalau yang lama perlu kita hapus gini ya nanti ya, atau diarsipkan begitu, diarsip ini. Ada yang arsip saya seperti ini buatan saya, kemudian yang disebar sudah berapa, ini kan banyak ini. Nah sekarang kalau nanti Bapak Ibu baru, berarti ini kotaknya ini nanti masih kosong, dan di depannya ini mungkin ada background gambar kaktus kalau tidak salah. Nah Bapak Ibu tinggal sesuai dengan video yang yang ada di dalam dahuluan sesi 3 kemarin ya, meskipun kita juga harus menyesuaikan dengan kegiatan kita ini ya, mungkin agak berbeda sedikit. Nah, yang pertama jelas Bapak Ibu nanti membuat Padlet itu ditambahkan Padlet seperti ini. Nah, ini ada berbagai macam tampilan. Nah, menurut saya dari berbagai macam tampilan ini hanya berbeda-beda Bapak Ibu. Seperti dalam makalah Padlet itu kan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam untuk survei ya, untuk mind mapping, untuk macam-macam. Jadi fungsi Padlet itu banyak sekali. Nah kita secara umum yang template secara umum adalah template yang dinding ini, yang halaman pertama ini di paling kiri atas ini ya. Nah, yang dinding ya Pak? Ini ya yang dinding ini yang lebih fleksibel untuk pembelajaran kita. Tapi silahkan Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah menguasai ya, sudah lancar, silahkan dipilih-pilih yang lain. Perbedaannya apa? Saya sendiri belum banyak menggunakan Bapak Ibu karena saya juga terbatas ya kelasnya. Mungkin Bapak Ibu yang punya kelas banyak di sekolah nanti bisa dicoba-coba. Tapi yang jelas kalau kita menggunakan free memang datanya hanya 3 atau 4 Padlet. Nah, kita pilih. Nah, di sini ya. Nah, ini masih belum kita edit ya. Padlet yang berkelas saya dan seterusnya. Ini nanti kita bisa memodifikasi dengan modifikasi Bapak Ibu. Bentar. Ini, halo. Ya Pak. Masih Pak. Ya masih Pak.
Ya, eh, ini ada gambar, ini saya ada gambar apa ini? Bunga mawar atau bunga atau roda bergerigi. Ini yang untuk mengatur judul dan seterusnya ya. Jadi ini juga perlu kita sesuaikan, misalnya nanti Bapak Ibu akan menyampaikan tentang materi tentang harmoni sosial gitu ya. Kopi yang ini aja, Mbak. Yang ini aja. Yang ini aja katanya. Misalnya ini sosiologi kelas apa ya, kalau kelas misalnya pertemuan ke berapa, misalnya kedua, misalnya begitu. Silakan nanti disesuaikan sesuai Bapak Ibu semua. Nah, ikon ini adalah ya, bisa pola. Nah, ini di sini ya. Nah, ini kita bisa ambil ini ikon stok, cari gambar. Misalnya kita mau ke gambarnya Tuturi ya, Kemdikbud. Nah, ini ya. Kita klik, nah sudah masuk di sana. Kemudian nanti alamat linknya ya yang dibagi, tapi ini kita mau dibagi dulu. Paper ini bisa kita ganti juga sesuai keinginan kita. Kita ambil warna solid atau gradien atau tekstur atau foto ya, atau tambahkan wallpaper Anda, misalnya gini, bisa kita cari dengan foto-foto kita sendiri bisa, atau dari bawaan Padlet sendiri sudah sangat banyak di sini. Nah, kita bisa menambahkan seperti ini. Nah, mungkin ini di gambar seperti ini boleh ya, animasi atau yang lain, misalnya Bapak Ibu suka apa sesuai dengan tema Harmoni. itu mungkin banyak apa ya, warna pelangi misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita balik lagi, ini pengaturannya, skema warnanya ya dicentang, karena nanti akan di dalam kotak yang atau postingan yang akan kita tambahkan nanti ada warnanya, tetapi kalau ini tidak dicentang nanti warnanya hitam. Nah, itu tinggal selera kita saja Bapak Ibu. Hurufnya bisa diganti, dipilih-pilih yang bagus, karena memang ini hanya 4 saja pilihannya. Nggak tahu kalau yang berbayar ya. Nah, kemudian atribusi itu perlu diaktifkan ya, karena ini nanti akan memunculkan nama yang berkontribusi, nama yang menjawab atau menanggapi postingan kita. Nah, nama ini jika yang menanggapi itu tidak login ke Padlet, itu nanti akan muncul sebagai anonim. Oleh karena itu nanti di dalam tugas perlu disampaikan informasi apa itu, untuk ketika menjawab atau berkomentar menuliskan nama dan kelasnya atau itu lebih bagus menurut saya. Kemudian ini posisi postingan baru ini terakhir. Jadi kalau kita klik yang terakhir, maka postingan baru dari siswa kita atau yang akan mengomentari pendapat kita itu ada di paling bawah. Nah, ini kelebihannya adalah instruksi tugas itu selalu ada di posisi atas.
Nah, sehingga lebih mudah kita cek instruksi tugasnya di paling atas, kemudian jawabannya di paling bawah. Nah, kalau kita klik yang postingan baru di posisi pertama, nanti tugas atau postingan dari kita itu akan terdesak ke bawah dengan adanya postingan baru. Nah, kita tinggal pilih selera ini saja, Bapak Ibu. Kalau saya lebih suka yang terakhir. Nah, kemudian komentar. Nah, ini Bapak Ibu mau mengizinkan peserta berkomentar atau siswa berkomentar, ini silakan diaktifkan. Kemudian reaksi. Nah, reaksi ini biasanya ini untuk postingan yang menunjukkan sebuah pilihan atau survei. Nanti pilih yang mana itu ditandai dengan tanda bintang atau tanda love atau seperti apa. Namun untuk pengayaan ya, untuk biar lebih ramai ya, lebih ramai diskusinya dan sebagainya, dimunculkan saja tidak apa-apa ini ya. Misalnya ini dimunculkan nanti ada yang like bentuk love atau bentuk bintang, nanti akan menyesuaikan. Nah, ini saya suka ini ya, sudah ada memerlukan persetujuan. Jadi ini ada moderasi dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengizinkan siswa berkomentar atau tidak. Kalau tidak, berarti nanti yang siswa tidak bisa melihat. Nah, tetapi kalau ini memerlukan persetujuan sudah, termasuk juga menyaring kata-kata buruk, ini juga kita aktifkan. Nah, kalau sudah kita aktifkan semua, ya, Bapak Ibu kita simpan. Oke, kita tutup. Bagaimana kita akan memulai Padlet yang baru? Kita menambahkan ini ya, tanda plus ini. Nah, ini sudah ada, tinggal Bapak Ibu di sini. Nah, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau menyampaikan bahwa ini adalah diskusi yang pertama ya. Ada diskusi harmoni sosial. Nah, ini misalnya ini kata-katanya di sini misalnya instruksinya ya, ini sebenarnya kita perlu berlatih membuat instruksi yang bagus ya. Nah, terkadang itu saya juga banyak mengamati di teman-teman kita ketika membuat instruksi itu apa ya, masih banyak tafsir begitu ya, sehingga kadang-kadang tidak jelas. Saya pun sendiri kadang merasa saya menginstruksikan itu sudah jelas, namun banyak yang menafsirkan mungkin itu tidak jelas, sehingga ini perlu kita latih bersama-sama. Nah, misalnya salah ini yang akan kita upload nanti apa Bapak Ibu di sini ini ada unggah dokumen ya. Ini ada link sebuah berita ya. Kemudian ini ada apa dari Google ya. Langsung kita jepret foto selfie dan ini juga ada berbagai macam berkas nanti yang akan diunggah di sini. Nah, ini satu postingan ini satu aktivitas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memunculkan dua-duanya. Misalnya Bapak Ibu memunculkan bahan newsletter tadi, tetapi sekaligus memunculkan film. Nah, itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus satu-satu. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengambil di sini atau suara, atau Bapak Ibu mau seperti podcast ya, podcast intinya Bapak Ibu merekam sendiri seperti ya podcast istilahnya Bapak Ibu mengambil sendiri seolah-olah menerangkan kepada siswa, kemudian direkam di sini dan dimunculkan dalam Padlet. Nah, jadi seperti itu. Nah, sementara di dalam pelatihan ini Bapak Ibu cukup mengambil dari
bahan yang atau hasil yang digunakan atau hasil yang sudah Bapak Ibu buat di dalam Canva tadi. Nah, ini kita lanjutkan instruksinya ya. Misalnya bacalah bahan bulletin berikut. Nah, infografis, bacalah infografis berikut. Diskusikanlah apa ya, berikan pendapat ya, berikan pendapat dari apa pertanyaan. Berikan pendapatmu tentang masalah sosial yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu, Pak. Ini kan nanti kan materinya tentang misalnya ya ekonomi sosial tentang bullying. Nah, ini atau kita upload dulu ya, upload dulu. Nah, ini kebetulan ini di download saya ada, ini saya unggah. Ya, ini kemudian bacalah info berikut, kemudian jawablah pertanyaan. Nah, satu, mengapa bullying sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ini mungkin sampai akhir-akhir ini. Nah, dan yang kedua sudah siap pertanyaannya mengapa. Nomor 2 misalnya apa yang akan kamu lakukan ketika menjumpai perilaku atau menjumpai bullying, gitu saja. Nah, bullying. Kemudian misalnya tulis jawaban pada kolom komentar dan tuliskan nama dan apa ya, tuliskan identitas, nama dan nomor. Nah, begini. Oke, jadi postingan ini sudah jadi Bapak Ibu seperti ini. Ini satu aktivitas, ini dinamakan satu aktivitas. Nanti kalau Bapak Ibu akan membuat aktivitas baru lagi di sini, silahkan nanti ditambahkan. Ya, nah ini aktivitas kedua. Nah, kalau biasanya terlalu banyak aktivitas itu membuat kita itu tidak fokus, menjawab itu tidak fokus. Nah, jadi lebih bagus sebenarnya satu Padlet itu 1 sampai 2 aktivitas saja. Yang satu misalnya tugas pertama mendiskusikan, yang tugas kedua adalah misalnya
judul proyek membuat poster, misalnya ini adalah artikel berikut bla 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 bla. Ini kalau dua aktivitas ini nanti siswa diminta untuk mengupload tugas membuat aktivitas yang sama yang isinya adalah poster. Tapi biasanya satu Padlet satu aktivitas saja. Kalau misalnya ini isinya diskusi, ya diskusi saja. Karena nanti kalau ini pesertanya lebih dari 10 ya, ini nanti akan dinding ini akan penuh dengan jawaban. Jadi meskipun hanya satu postingan begini Bapak Ibu, nanti kalau sudah banyak yang menjawab, nanti akan tambah panjang begitu ya ke bawah. Ada juga yang barangkali siswa membuat postingan baru karena jawabannya sangat panjang. Nah, itu juga dimungkinkan seperti itu. Itu dipersilakan saja. Jadi ini kalau kita hapus ya tinggal dihapus saja. Nah ini nanti Bapak Ibu kalau mau komen di sini ya. Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal sebar mana ya, atau Bapak Ibu silakan copy ini alamat ini di paste di grup BA. Nah atau kita Classroom juga bisa dikombinasikan atau di website atau kalau disalin ditautan ke Clipboard seperti ini, klik ya. Dapat ini, Bapak Ibu tinggal kopikan link ini ke ini dicoba ya. Nah ini mohon maaf ini agak lambat internetnya. Ini akan kita copy grup kita di grup PKG tahap 4. Kali. Izin tanya Pak. Jadi kalau buletin kita itu ada 3 atau lebih halaman, bagusnya bagusnya infografis saja berarti ya Pak. Kalau buletin ya, kan banyak. Ya itu tergantung. Buletin juga bisa nanti diklik kan itu mendownload Bu. Nanti ketika buletin itu diklik ya itu nanti otomatis di HP siswa dan sebagainya itu mendownload bacaan itu dan tinggal dibaca. Oh jadi bukan tampilan buletin ya. itu yang tampil Pak ya. Coba ini apa itu? Saya sudah share link saya ke grup. Coba Bapak Ibu masuk ke dalam grup ini, dalam Padlet ini, kemudian silakan dikomentari apa saja dulu di dalam postingan saya itu. Nanti kan kelihatan tampilannya di tempat saya ini. Ya ini sudah masuk ini ya, anonim kurang dari semenit Pak. Nah ini mengapa anonim? Karena Bapak Ibu belum login secara otomatis di dalam Android Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah login otomatis maka akan muncul nama. Maka untuk mensiasati itu mungkin nanti di siswa perlu disampaikan agar di dalam komentar perlu ditambahkan nama dan nomor absen atau nama kelas atau nomor absen atau identitas. Nah, ini ya.
seperti ini. Kalau yang panjang nanti ini scroll-nya bisa sampai ke bawah. Ini kalau mau tertib biasanya ini agak panjang ke bawah, tapi nanti bisa saja otomatis nanti ada ini menyambung di sebelah kanannya seperti ini. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Pak. Ini Pak, nanti link kami itu dikopaskan ke LK3 itu Pak ya? Bapak Ibu simulasikan saja Bapak Ibu ya. Simulasikan. Yang penting Bapak Ibu itu membuat dan mengalami proses pembuatan ini dan disimulasikan dengan dikirim ke grup WA kita boleh. Nanti biar dikomentari teman-teman. Nanti kalau teman-teman silahkan mengomentari atau Bapak Ibu mau siswa Bapak Ibu di sekolah silahkan, itu lebih bagus menurut saya. Jadi dalam LK itu Bapak Ibu ya, di dalam LK itu yang diisi hanya kegiatan 1, 2, dan 4 saja Bapak Ibu ya. Jadi di kegiatan 3 yang isinya praktek dibiarkan saja bayarnya seperti itu. Kegiatan 5 juga biar, karena itu hanya contoh gambar saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau sudah ini kan, nah ya ada hapus, setujui karena tadi di dalam moderasi ada misalnya. Nah, ini misalnya seperti ini, kalau Bapak Ibu nanti mau mencetak, tinggal klik ya, kemudian dicetak ke bawah, simpan sebagai cetak PDF. Hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Nah. Jadi semakin banyak kegiatan atau jawaban-jawaban nanti rekamannya akan penuh ya. Nah ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan ini. Nanti kalau dipraktekkan di sekolah juga seperti itu, karena ini bisa sebagai bukti kita untuk telah melakukan pembelajaran yang bisa diarsipkan sebagai misalnya lampiran-lampiran untuk ke kepala sekolah atau pengawas dan sebagainya. Oh, bisa dijadi buat naik pangkat ya Pak ya? Ya mungkin saja karena sekarang kan misalnya pembelajaran dengan online. Nah, artinya apa misalnya? Kadang-kadang kan kalau dengan Zoom saja kan mungkin kan direkam ya Zoom-nya, tapi kan filenya terlalu besar misalnya. Tetapi kalau kita menggunakan media Padlet, nah rekamannya seperti ini saja nanti yang disimpan. Nah, ini nanti yang dikumpulkan di dalam LMS Bapak Ibu seperti ini saja. Ini bukti bahwa Bapak Ibu sudah berhasil membuat Padlet dan mensimulasikan. Makasih, itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup sepertinya ya. Cukup Pak. Tinggal diproses jadi maksud saya biar Bapak Ibu membuat yang sederhana dulu. Nanti bisa dikembangkan di lain waktu. Itu banyak sekali manfaat yang kita dapat dari. Oke, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Cukup Pak. Ya nanti kalau ada pertanyaan susulan lewat grup saja, lewat grup nanti di share screen boleh atau langsung japri ke saya boleh. Ya. Kita akhiri saja ya.
pertemuan pada hari ini. Semoga Bapak Ibu lebih tercerahkan lagi dan bisa menjawab atau mengerjakan sesi 3 ini dengan lancar. Nanti kita akan pikon lagi di hari Kamis ya, untuk masuk ke sesi 4 tentang merancang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.